Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mitri dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Fitri. Baik, di sini kami akan presentasikan makalah kami yang berjudul Fungsi-fungsi dan Tujuan Komunikasi Data. Dan berikut materinya. Bab 1 pendahuluan. Bagian A, latar belakang. Pada mulanya, sebuah komputer hanya dapat dipergunakan secara individu atau stand-alone. Namun, perkembangan teknologi digital telah memungkinkan sebuah komputer untuk dapat berkomunikasi dengan komputer lain. Secara sederhana, dengan menggunakan sebuah kabel dan port komunikasi, dua buah komputer atau lebih dapat dihubungkan dan saling bekerja sama. Jika dua buah komputer A dan B saling dihubungkan, maka hal-hal yang dapat dilakukan antara lain adalah komputer A dapat mengakses file-file yang ada di komputer B. Komputer A dapat mengakses disk drive dari komputer B, dan lain sebagainya. Dengan prinsip di atas, maka dapat dikembangkan suatu jaringan komputer di mana di dalamnya terhubung lebih dari satu buah komputer, sehingga antar komputer tersebut dapat saling tukar-menukar fasilitas data dan informasi. Untuk membuat beberapa komputer terhubung dengan jaringan dan saling bekerja sama, dibutuhkan jalur transmisi baik dengan menggunakan kabel terrestrial maupun tanpa kabel melalui satelit. Kabel transmisi digital misalnya jenis UTP dan perangkat lunak sistem operasi dan aplikasi yang memiliki filter jaringan dan diinstalasi pada masing-masing komputer. Komunikasi data antar komputer memungkinkan bagi user untuk mengirimkan menerima data dari dan ke komputer lain. Hal tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh suatu perusahaan untuk mengomunikasikan data baik kepada perusahaan lain sebagai pemakai informasi eksternal maupun kepada karyawan sebagai pemakai internal. Maraknya internet sudah tidak bisa dibendung lagi dikarenakan maraknya globalisasi di Indonesia. Bagian B, rumusan masalah. Nomor 1, apa saja fungsi komunikasi data? 2, apa saja tujuan komunikasi data? Bagian C, tujuan. Bagian nomor 1, agar dapat mengetahui apa saja fungsi komunikasi data. Bagian 2, dapat mengetahui tujuan komunikasi data. Bab 2, isi. Bagian A, fungsi komunikasi data. Komunikasi data atau transmisi data mengacu pada komunikasi yang dimediasi oleh komputer di antara pengguna sistem atau sistem lainnya. Dalam mempertimbangkan fungsi komunikasi data atau transmisi data, maka kita harus melihat secara lebih luas
mengingat berbagai bentuk data yang ditransmisikan memerlukan prosedur pengiriman data masing-masing. Adapun fungsi komunikasi data atau transmisi data menurut Sidney L. Smith dan Jane N. Masier adalah sebagai berikut. Yang pertama, integrasi. Komunikasi data memiliki fungsi integrasi dengan fungsi penanganan informasi lainnya dalam suatu sistem. Penggunaan dapat mengirimkan data dengan menggunakan sistem komputer dan prosedur yang sama yang digunakan untuk entry umum, pengeditan, tampilan, dan pemrosesan data lainnya. Untuk mengirim atau menerima pesan, seorang pengguna tidak perlu log off dari sistem pengolahan data umum untuk dapat masuk ke dalam beberapa sistem khusus lainnya. Yang kedua, memilih kata yang tepat guna. Ketika akan melakukan pengiriman data, kita memiliki kata-kata yang tepat guna untuk istilah yang digunakan agar sesuai dengan istilah kerja yang berorientasi pada pengguna. Misalnya, pengguna dapat menyampaikan pesan kepada orang lain atau instansi berdasarkan nama tanpa mempedulikan alamat komputer. Struktur jaringan komputer dan lain-lain. Secara umum, penggunaan tidak perlu mempelajari rincian teknis dari protokol komunikasi, konversi format data, dan lain sebagainya karena komputer melakukannya secara otomatis. Bagian nomor 3, mengirimkan data secara konsisten. Komunikasi data memungkinkan transmisi data dilakukan secara konsisten karena dilakukan berdasarkan prosedur yang sama. Hal ini memungkinkan pengguna dapat menggunakan prosedur yang sama untuk memasukkan, mengedit, dan menampilkan pesan yang mereka gunakan untuk memasukkan, mengedit, dan menampilkan jenis data lainnya. Selain itu, beberapa hal lain yang juga harus konsisten adalah kesalahan pesan. Yang dilakukan oleh komputer dan paduan bagi pengguna lainnya terkait dengan penanganan jenis informasi. Yang keempat, meminimalisir beban memori serta tindakan pengguna. Proses komunikasi data atau transmisi data dirancang untuk meminimalisir beban memori pengguna. Misalnya berbagai perangkat lunak antarmuka mungkin menyediakan penyimpanan otomatis ke dalam pesan informasi standar, daftar distribusi, dan lain-lain. Contohnya lain adalah komputer harus menyediakan antrian pesan keluar secara otomatis sambil menunggu konfirmasi transmisi dan pesan masuk yang menunggu tinjauan dan disposisi mereka.
Prosedur komunikasi data atau transmisi data dirancang juga untuk meminimalisir tindakan pengguna. Misalnya, dalam beberapa aplikasi logika, perangkat lunak dapat menyiapkan dan mengirimkan pesan secara otomatis yang berasal dari data yang sudah tersimpan dalam komputer. Yang kelima, interupsi. Memungkinkan pengguna untuk melakukan interupsi terhadap persiapan ulasan data disposisi pesan dan kemudian melanjutkan salah satu tugas tersebut dari titik interupsi. Yang keenam, mengarsipkan pesan secara fleksibel. Menyediakan kemampuan perangkat lunak untuk membubuhi keterangan data yang dikirimkan dengan penyorotan yang tepat untuk menekankan kondisi peringatan. Indikator prioritas atau informasi pesanan kedua, data tentang data penting lainnya yang dapat mempengaruhi penanganan pesan. Yang kedelapan, menyiapkan pesan yang sesuai untuk transmisi. Hal ini terkait dengan menyiapkan berbagai pesan yang melibatkan secara khusus isi, format, dan informasi utama. Termasuk di dalamnya adalah menyesuaikan komposisi pesan dengan entry data. Format pesan dirancang oleh pengguna, teks tidak berformat, bentuk penyimpanan pesan, membentuk pesan otomatis, membentuk teks otomatis, bentuk data, tabel dan gambar, spesifikasi data fleksibel, memasukkan berkas yang ada, memasukkan pesan lainnya, variabel panjang pesan, dan menyimpan rancangan pesan. Yang kesembilan, mengirimkan pesan ke alamat yang dituju. Pesan disampaikan kepada penerima pesan yang membutuhkan tindakan pengguna dan bantuan komputer untuk menentukan tujuan pengiriman data. Termasuk di dalamnya adalah pemilihan tujuan, standar alamat, mendorong alamat masuk, direktori alamat, bantuan untuk pencarian direktori, mengekstrak alamat direktori, nama pengguna yang dituju, daftar distribusi sistem, akses kepada informasi daftar distribusi, daftar distribusi informasi, daftar dalam daftar, memodifikasi daftar distribusi, ekspansi otomatis dari alamat parsial, memeriksa alamat secara otomatis, membalas pesan yang diterima ke alamat yang dituju, mengedit alamat tunggal, distribusi berantai, dan mendistribusikan kembali pesan yang diterima. Yang ke-11, menginisiasi transmisi. Menginisiasi transmisi data biasanya dilakukan dalam pengawasan pengguna dengan bantuan komputer dalam prosesnya.
Termasuk di dalamnya adalah transmisi diinisiasi oleh pengguna secara langsung. Pengguna meninjau ulang pesan sebelum transmisi, pemilihan sajian pesan, transmisi yang diinisiasi oleh komputer, informasi tentang status komunikasi, mengidentifikasi pengiriman, prioritas penugasan, pengarsipan secara otomatis untuk transmisi, mengirimkan pesan transmisi, transmisi pada waktu yang tepat, menerima kembali, membatalkan transmisi, dan mencetak pesan. Yang ke-12, mengendalikan transmisi. Proses mengendalikan transmisi seringkali dapat dilakukan secara otomatis, namun pengguna mungkin membutuhkan informasi mengenai proses tersebut. Termasuk di dalamnya adalah perlindungan transmisi data secara otomatis, umpan balik otomatis, umpan balik pengguna khusus, mengirim salin tunggal, mengarsipkan transmisi yang gagal, menyimpan pesan yang tidak terkirim, pemberitahuan kegagalan transmisi pesan, pemanggilan kembali pesan, dan menjaga perkembangan dan menjaga perekaman atau penyimpanan secara otomatis. Yang ke-13, penerimaan pesan. Proses penerimaan pesan membutuhkan komputer untuk antrian, meninjau ulang, mengajukan, atau membuang data yang masuk. Termasuk di dalamnya adalah mengidentifikasi sumber, mengidentifikasi tujuan, mengarsipkan pesan yang diterima, memperhatikan pemberitahuan pesan pada posisi log on, memperhatikan pemberitahuan non-disruptif pesan kedatangan. Selain itu, memilah prioritas pesan yang diterima, menyaring pemberitahuan pesan, memberikan peringatan akan adanya format pesan yang tidak sesuai, memperhatikan informasi tentang antrian pesan, memperhatikan ukuran pesan, memperhatikan daftar format pesan, meninjau ulang pesan dalam antrian, menyaring pesan secara berurutan guna ditinjau ulang, pesan yang ditinjau ulang sesuai dengan sajian data, memberi nama atau label terhadap pesan yang diterima, anotasi pesan yang diterima, menyaring pengarsipan pesan, dan membatalkan pesan. Yang ke-14, merubah desain. Perubahan rancangan perangkat lunak yang mendukung komunikasi data atau transmisi data diperlukan untuk memenuhi perubahan persyaratan operasional. Jika persyaratan transmisi data dapat berubah, maka pengguna dapat memperoleh cara untuk melakukan perubahan yang diperlukan pada fungsi transmisi. Fungsi transmisi data yang mungkin perlu diubah adalah terkait dengan perubahan dalam persiapan dan pengarahan pesan, inisiasi dan pengendalian transmisi pesan, dan penanganan pesan yang diterima.
Bagian B, tujuan komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman informasi di antara dua titik penggunaan kode binar melewati saluran transmisi dan peralatan switching. Bisa antara komputer dan komputer. Komputer dengan terminal atau komputer dengan peralatan atau peralatan dengan peralatan. Komunikasi data ini juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat karena telah diterapkan dalam berbagai bentuk komunikasi. Contohnya komunikasi antar komputer yang populer dengan istilah internet, handphone ke komputer, handphone ke handphone, komputer atau handphone ke perangkat lain, misalnya printer, fax, telepon, kamera, video, dan sebagainya. Adapun tujuan komunikasi, 1. Meningkatkan pengiriman data dalam jumlah besar, efisien, tanpa kesalahan, dan ekonomis dari suatu tempat ke tempat yang lain. 2. Memungkinkan pengguna sistem komputer dan peralatan pendukung dari jarak jauh. 3. Memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat maupun secara tersebar, sehingga dukungan manajemen dalam hal kontrol baik desentralisasi maupun sentralisasi. 4. Mempermudah kemungkinan pengolahan dan pengaturan data yang ada dan dalam berbagai macam sistem komputer. 5. Mengurangi waktu untuk pengolahan data. 6. Mendapatkan data langsung dari sumbernya, mempertinggi keahlian. 7. Memperluas informasi. Bab 3, penutup. Kesimpulan. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data informasi dari dua atau lebih device atau alat seperti komputer, laptop, printer, dan alat komunikasi lain yang terhubung dalam sebuah jaringan melalui beberapa media komunikasi data. Memiliki beberapa tujuan diantaranya yaitu memungkinkan pengiriman data dan jumlah besar, efisien, tanpa kesalahan, dan ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan mendukung dari jarak jauh, remote computers, memungkinkan pengguna komputer secara terpusat maupun secara tersebar, sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol baik sentralisasi maupun desentralisasi, mempermudah kemungkinan pengolahan pengaturan data yang dalam berbagai macam sistem komputer, mengurangi waktu untuk pengolahan data, mendapat data langsung dari sumbernya, mempercepat penyebaran luasan informasi. Sekian presentasi kelompok kami. Mudah-mudahan apa yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.